Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait dengan pompa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Dihian Paramita akan menyampaikan presentasi bersamaan dengan teman saya, Karen Naila, Muhammad Imam Khairi Fikri, dan Muhammad Aganova. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan juga fungsi dari pompa itu sendiri. Jadi, pompa itu adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan fluida cair dengan menambahkan energi mekanik, sehingga fluida dapat bergerak dari area bertekanan rendah ke tinggi melalui sistem perpipaan. Dalam pompa itu terdapat penggerak, yaitu energi eksternal seperti motor listrik, mesin bensin, solar, atau turbin. Dalam pompa juga, energi mekanik diubah menjadi energi kinetik, yaitu kecepatan fluida dan energi tekanan. Fungsi dari pompa itu adalah untuk memindahkan fluida, meningkatkan tekanan fluida, dan mengatasi hambatan aliran. Pompa dinamis bekerja dengan menambahkan kecepatan fluida melalui elemen berputar seperti impeller, lalu mengubah energi kinetik tersebut menjadi energi tekanan. Untuk jenisnya yang pertama itu sentrifugal. Fungsinya mengalirkan air dengan debit besar tekanan menengah atau rendah. Bagian kunci impeller. Prinsip gaya sentrifugal menambah energi udara. Yang kedua, jenis aksial. Fungsinya mengalirkan air atau udara dengan debit sangat besar, tekanan rendah pada drainase dan irigasi skala luas. Bagian kunci baling-baling poros. Prinsipnya gaya aksial dihasilkan baling-baling. Yang ketiga itu jenis aliran campuran. Fungsinya debit atau kepala menengah. Bagian kunci campuran impeller. Prinsipnya kombinasi gaya sentrifugal dan aksial. Pompa perpindahan positif. Pompa ini bekerja dengan menjebak volume tertentu fluida lalu mendorongnya keluar sistem. Untuk jenis yang pertama itu ada piston. Fungsinya mengalirkan cairan dengan tekanan tinggi dalam jumlah kecil. Bagian kunci silinder piston. Prinsipnya gerak bolak-balik piston menghisap dan mendorong fluida. Yang kedua itu ada jenis gear. Fungsinya mengalirkan cairan kental seperti oli. Bagian kunci dua roda gigi. Prinsip perputaran roda gigi menggerakkan fluida di sela-selanya. Yang ketiga itu ada screw. Fungsinya mengalirkan dengan aliran halus dan stabil. Bagian kunci skrup berulir. Prinsipnya gerakan skrup memindahkan fluida sepanjang ulir. Jadi, saya akan menjelaskan bagian-bagian pompa. Yang pertama ada disket nozzle, tempat keluarnya fluida, ada counterline mounted, penyangga utama pompa, ada casing, rumah pompa yang melindungi impeller, ada safety nozzle, tempat masuknya fluida ke dalam pompa, ada impeller, baling-baling yang memutar dan memberikan energi, ada mechanical seal, menahan kebocoran fluida, ada soft, poros menghubungkan impeller dengan motor, lalu ada sea glass, kaca kecil untuk melihat level pelumas. Lalu ada bearing housing, tempat pendudukan bantalan poros. Lalu ada radial bearing, menahan beban radial. Lalu ada truss bearing, menahan beban aksial. Lalu ada soft key, mengunci agar impeller dan poros bisa berputar bersama. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide kinerja pompa. Di sini ada 4 parameter utama. Yang pertama adalah head atau tekanan total. Head atau tekanan total adalah energi yang diberikan pompa untuk mengalirkan fluida, biasanya diukur dalam satuan meter. Yang kedua adalah kapasitas atau flow rate. Ini menunjukkan volume fluida yang dipindahkan pompa per satuan waktu. Dan yang ketiga ada NPSH atau Net Positive Suction Head, untuk memastikan tekanan di sisi masuk cukup agar tidak terjadi kavitasi. Dan yang terakhir adalah kavitasi, yaitu pembentukan gelembung akibat tekanan rendah yang bisa merusak impeller dan menurunkan efisiensi pompa. Baik, selanjutnya ada penggunaan pompa dalam teknik lingkungan. Yang pertama untuk penyaluran dan distribusi air bersih, yang kedua sebagai irigasi lahan pertanian, yang ketiga sebagai pengendalian banjir dan sistem drainase, yang keempat untuk mengalirkan limbah dari sumber ke unit pengolahan, yang kelima pompa tenaga surya untuk teknologi ramah lingkungan, yang keenam sebagai pelestarian sumber daya air dan energi, dan yang terakhir untuk mendukung infrastruktur layanan dasar. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.